Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Mari sama-sama kita dengarkan ceramah zuhur seperti mana biasanya, lebih kurang 15 menit ke depan, sembari kita tunggu saudara dan saudari kita yang sedang berwudu. Alhamdulillah telah hadir bersama kita saat ini Al-Ustaz Haji Joni Effendi LCMA. Untuk itu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, jamaah yang masih berada di luar masjid, mari sejenak kita hentikan aktivitas yang ada di luar untuk ibadah zuhur berjamaah. Sekian dari kami, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa habibihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihil ula. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وتمسك بسنته وبعد. Hadirin sidang jamaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 48, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف حيث قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، وقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله، فقال له: وأيكم مثلي أبيت يطعمني ربي ويسقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin sidang jemaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dirahmati Allah. Di dalam kajian teologi Islam ada beberapa istilah yang perlu kita pahami agar kita bisa saling berpegang teguh
dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan agar terhindar kita dari perpecahan-perpecahan yang tidak diinginkan karena berpegang hanya pada satu pemahaman dan menyalahkan pemahaman-pemahaman yang lain. Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaikal kitab, dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab. Mayoritas kaum mufassirin mentafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Al-Quran. Ada hal menarik di sini yang perlu kita perhatikan. Terkadang dalam beberapa ayat dalam Al-Quran itu kita mendapati ketika Allah bercerita tentang sebuah aktivitas yang beliau lakukan, yang dia lakukan, Allah sering menggunakan kata kami. Wa anzalna ilaikal kitab. Kami menurunkan kepadamu Alkitab. Syekh Ibnu Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir mengatakan, ketika Allah menggunakan lafaz kami untuk sebuah pekerjaan yang beliau lakukan sendiri, itu menunjukkan bahwasanya objek yang akan dilakukan Allah itu adalah sesuatu yang sangat mulia nilainya. Tentang peristiwa turunnya Al-Quran, Allah selalu menggunakan kata kami turunkan Al-Quran. Kenapa Allah menggunakan kata kami di sini? Karena Allah ingin menyatakan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu mesti dimuliakan. Seakan-akan penurunan Al-Quran itu dikerjakan bersama-sama, padahal hanya Allah yang mengerjakan. Dalam tafsir Ibnu Ashur dikatakan tujuan menggunakan kata kami pada aktivitas yang dilakukan oleh Allah sendiri, menggunakan kata kami itu li ta'zimil maf'ul, untuk menunjukkan bahwasanya apa yang dikerjakan Allah itu adalah sesuatu yang patut untuk kita muliakan semulia-mulianya. Allah bercerita tentang penciptaan langit dan bumi. Allah juga katakan, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnas samawati wal arda. Kami telah menciptakan langit dan bumi. Kenapa Allah menggunakan kata kami di sini? Karena di langit dan di bumi banyak hal-hal rahasia Allah yang patut untuk kita dalami sebagai wujud kemuliaan dari segala kekuasaan dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengutus Rasul juga Allah sering mengatakan, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumih. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Allah juga menggunakan kata kami di sini. Ibnu Ashur menjelaskan kenapa Allah menggunakan kata kami di sini, karena Allah ingin mengatakan bahwasanya Nuh yang diutus oleh Allah itu adalah seorang laki-laki yang mulia. Namun di beberapa keadaan Allah juga menggunakan kata dia, kata ganti dia untuk aktivitas yang beliau lakukan. Allah mengatakan, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untukmu. Nah, kenapa dalam redaksi lain Allah menggunakan kata dia? Sementara di beberapa ayat yang kita uraikan tadi Allah menggunakan kata kami. Penggunaan kata dia dalam penciptaan alam semesta atau mengungkapkan kekuasaan Allah yang lain itu adalah li ta'zimil fa'il. Tujuannya adalah untuk memuliakan si pelaku. Bukan untuk memuliakan objeknya, tapi pelakunya. Dan satu rahasia yang sangat kita dalami di sini. Ketika Allah berbicara tentang kekuasaannya, Allah tidak pernah menggunakan kata ganti saya. Allah selalu menggunakan huwa. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an
Dialah yang telah menurunkan dari langit itu hujan. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah tidak pernah menggunakan kata saya ketika bicara tentang kekuasaannya. Ini adalah sebuah pengajaran bagi kita. Sehebat apapun kita, jangan pernah mengatakan ini karena saya. Jangan pernah menyombongkan diri terhadap sesuatu yang kita lakukan. Karena Allah sendiri pun mengajarkan kita ketika beliau mengatakan atau menceritakan tentang kekuasaannya. Allah selalu menggunakan kata dia. Seakan-akan Allah berbicara tentang orang lain. Padahal yang dibicarakan itu adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu, sebuah pengajaran bagi kita, apapun yang kita lakukan, sebesar apapun manfaat bagi umat, sebesar apapun faedah kebermanfaatannya bagi seluruh manusia, maka jangan sekali-kali mengatakan kalau bukan karena saya. Karena hanya 3 orang yang pernah mengatakan kata saya dalam Al-Quran itu. Yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah Fir'aun, yang ketiga adalah Qarun. Ketiga-tiganya adalah musuh-musuh Allah yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajarannya. Dan hanya sekali Allah menggunakan kata saya dalam Al-Quran terkait tentang ubudiyah, tauhid. Allah berfirman, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, surah Taha. Sesungguhnya saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya, maka sembahlah saya. Oleh karena itu sembahlah saya. Persoalan tentang tauhid, uluhiyah, Tuhan yang patut disembah. Allah dengan haknya mengatakan, sayalah Tuhan yang patut disembah. Demikian penggunaan kata ganti dalam Al-Quran yang jika kita selami sangat menyentuh hati kita orang-orang yang beriman. Nah, dalam hal ini Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ini, Allah menisbahkan pekerjaan menurunkan Al-Quran kepada kata ganti kami. Karena Allah ingin mengatakan Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat dimuliakan, sangat mulia dan dimuliakan. Nah, apa fungsi dari Al-Quran itu? Musaddiqan lima baina yadayhi. Dalam Al-Quran ini, dalam ayat ini dikatakan fungsi Al-Quran itu adalah membenarkan sebagian ajaran dari kitab-kitab terdahulu. Sebagian ajaran, bukan seluruh ajaran. Inilah rahasia kenapa Allah menggunakan kata-kata di sini lima baina yadayhi, sebagian. Bukan lima fihi, keseluruhan. Artinya ada ajaran-ajaran umat terdahulu itu yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Seperti dalam kitab Taurat, seseorang yang membunuh, jika si pembunuh ini adalah orang terpandang, membunuh orang lain, maka yang menjadi balasan untuk dikisos adalah hambanya, budaknya, bukan si orang terpandang tadi. Itu dalam kitab Taurat diajarkan. Namun dalam Al-Quran dikatakan tidak boleh demikian. An-nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh dialah yang patut dibunuh. Tidak bisa digantikan oleh budak, seorang budak. Ketika yang membunuh ini adalah orang yang merdeka, membunuh orang yang merdeka juga, lalu digantikan oleh budak, tidak bisa. Sekalipun dalam kitab Taurat dikatakan itu ada. Nah, ternyata Al-Quran itu membenarkan sebagian dari isi Taurat dan Injil. Wa muhaiminan alaih. Al-Quran juga menjaga, menteliti dan menyaksikan kekuasaan-kekuasaan Allah yang ada dalam kitab Taurat dan Injil itu yang juga dijelaskan dalam Al-Quran. Qiraat di sini ada membaca muhaimanan alaih. Artinya Allah yang menjaga Al-Quran itu dari segala perubahan, dari segala penyelewengan, dari segala tahrif, koreksian-koreksian. Allah lah yang menjaga kitab ini agar selalu murni sampai akhirat. Nah, dalam ayat ini ada sebuah lafaz yang sangat menarik bagi kita, di mana Allah mengatakan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat
itu baik umat Yahudi, Nasrani, bahkan Muslim, masing-masing mereka punya syariat tersendiri dalam agamanya. Nah, jika kita bisa menggambarkan, sebenarnya seluruh ajaran Nabi itu, agama Nabi itu, din Nabi itu sama. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, agama mereka sama dengan agama Nabi Muhammad. Din mereka, din maksudnya di sini sama. Dinnya adalah tauhidullah. Ajaran agama dari para nabi itu sama secara keseluruhan dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yaitu mengesahkan Allah dan ikhlas beribadah untuk Allah. Dari Nabi Adam juga begitu, Nabi Nuh juga begitu. Seluruh nabi selalu menyeru umatnya, Allah ta'budu illa iyyah, jangan pernah menyembah Tuhan selain Allah. Jadi secara teologi, din umat Yahudi, umat Nasrani dan umat Islam sama, yaitu menyembah Allah saja, mengesahkan Allah dan ikhlas beribadah kepada Allah. Namun mereka itu berbeda dalam syariat, syir'atan wa minhaj. Dalam pelaksanaan din atau syariat umat Yahudi, mereka juga punya salat. Nasrani juga punya salat, dalam kitab Taurat dan Injil juga diajarkan salat. Nabi Muhammad, umat Islam pun diajarkan salat. Namun cara pelaksanaan salat mereka itu berbeda-beda. Kalau dulu Nabi Ibrahim salatnya hanya dengan rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud saja, tidak ada i'tidal, tidak ada Al-Fatihah. Hanya dengan cara rukuk dan sujud. Nabi Musa juga ada syariat salatnya. Nabi Musa hanya sujud saja. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya syariat tersendiri dalam pelaksanaan salat. Itu yang kita kenal dengan rukun-rukun salat. Nah, agama mereka sama, mensucikan Allah, mengesahkan Allah. Syariat mereka berbeda. Dalam salat saja mereka punya syariat yang berbeda. Minhajan juga berbeda. Minhaj secara bahasa artinya adalah cara. Nah, seorang muslim dengan muslim yang lain boleh jadi punya minhaj yang lain, yang berbeda. Ketika berwudu, kita mencuci tangan dari ujung jari sampai ke siku. Itu satu minhaj namanya, satu cara. Tapi ulama lain fikih juga mengatakan boleh dari siku ke ujung jari, sebaliknya. Nah, itu juga minhaj. Nah, tidak ada perbedaan sebenarnya. Substansi dari membasuh tangan itu adalah basah dari ujung jari sampai siku. Bagaimanapun minhajnya itu diserahkan kepada pemahaman kita masing-masing. Nah, itu minhaj. Seseorang yang menjadikan sebuah minhaj itu menjadi kebiasaannya, itu yang dinamakan manhaj. Kebiasaan dalam pelaksanaan ibadah, itu yang jadi rutinitasnya, itu yang dinamakan manhaj. Sekarang kita kenal istilah manhaj salaf. Manhaj salafus salih. Artinya adalah satu pemahaman dari beberapa orang sahabat yang dibiasakan dan menjadi rutinitasnya dalam pelaksanaan ibadah yang diwarisi turun-temurun sampai kita sekarang. Maka ada yang mengatakan setelah sholat itu tidak boleh bersalaman. Itu manhaj mereka, karena begitu mereka memahaminya dan itu yang mereka pakaikan. Tapi bolehkah orang lain menggunakan manhaj yang berbeda, di mana mereka membolehkan setelah sholat itu pakai salam? Boleh, karena itu adalah manhaj mereka juga. Yang berbeda itu minhajan, cara untuk menelaah pelaksanaan syariat.
Nah, sangat naif kiranya jika ada seseorang menyalahkan minhaj orang lain padahal berasal dari sumber yang sama, syariat yang sama. Sangat naif rupanya jika kita hanya berbeda minhaj tapi kita telah bisa mengkafirkan orang lain. Kita hanya berbeda cara tapi kita sudah berani mengatakan dia kafir, dia bid'ah. Wal'iyadzu billah. Apakah segala yang tidak dilakukan Rasul itu adalah bid'ah? Dalam sebuah riwayat dikatakan, hadis diriwayatkan oleh Sa'id bin Ufair dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasul mengatakan, man akala thuman aw basalan falyatazilna. Siapa yang memakan bawang putih dan bawang merah, jangan dekati kami. Itu satu riwayat. Lalu Jabir bin Abdullah juga mengatakan dalam riwayat lain bahwa Rasul pernah disuguhkan sebuah menu seperti sayuran yang di dalamnya terdapat bawang putih dan bawang merah. Ketika Rasul mencium bau itu, Rasul tidak suka dan dia berikan kepada sahabatnya bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Rasul mengatakan, "Kul, wahai Ayyub, makanlah sayur yang ada basal, ada bawang putih dan bawang merah ini. Makan, silahkan makan. Fa inni unaji man la tunaji." Saya tidak mau makan bawang putih dan bawang merah karena saya sering bermunajat dengan Jibril. Jibril tidak suka bau bawang merah dan bawang putih. Oleh karena itu saya tidak memakan bawang merah dan bawang putih. Apakah Nabi tidak melakukan itu dianggap sebuah bid'ah? Wal'iyadzubillah. Apakah segala sesuatu yang ditinggalkan Nabi itu hukumnya haram kita lakukan? Sehingga ulama usul fikih mengatakan at-tarku la ya'ni tahrimu. Nabi tidak melakukan bukan berarti mengerjakannya itu jadi haram. Begini minhaj namanya ini dalam agama. Dalam hadis lain, Rasul pernah melarang wisal dalam berpuasa, berketerusan berpuasa sehari-hari, padahal beliau mengerjakan itu. Diriwayatkan oleh Abu Yamani, hadis Abu Hurairah, Rasul pernah melarang seseorang untuk terus-menerus berpuasa setiap hari, setiap malam. Lalu ada seseorang mendatangi Rasul. Qala lahu rajulun minal muslimin. Datang seseorang bertanya ke Rasul, "Ya Rasulullah, innaka tuwasil." Wahai Rasul, kenapa Anda melarang kami sementara Anda setiap hari berpuasa? Lalu jawaban Rasul, "Wa ayyukum mithli." Tidak ada satupun umatku yang akan sama persis denganku. Abi itu saya bermalam, Tuhan saya memberikan saya makan dan minum. Sementara Anda kalau tidak bekerja tidak dapat rezeki. Saya dijamin rezeki saya oleh Allah, kata Nabi Muhammad. Tapi sahabat saat itu tidak juga berhenti berpuasa setiap hari seperti Rasul, karena dia ingin mengikuti Rasul nih alasannya nih. Sehingga pada suatu ketika Rasul pun marah terhadap mereka. Rasul ikuti juga kebiasaan mereka, setiap hari berpuasa, sampai mereka itu kondisinya lemah, tidak sanggup lagi ke masjid, tidak sanggup lagi untuk melakukan pekerjaan yang lain, karena setiap hari mengikuti sunnah puasa Nabi setiap hari. Akhirnya mereka lemah. Maka Rasul mengatakan, jika saja bulan ini panjang, setiap hari saya akan berpuasa agar kalian mengikuti saya dan kalian mati karena berpuasa setiap hari. Ini artinya apa? Ada sunnah Nabi itu yang tidak harus diikuti. Dalam kajian hadis dikatakan tarkus sunnah. Terkadang tidak melakukan sunnah Nabi itu yang menjadi sunnah. Tidak melakukan sunnah Nabi itu justru yang menjadi sunnah. Seperti kejadian peristiwa wisal tadi, mengerjakan puasa setiap hari. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi yang berbahagia, yang perlu kita pahami, selama saudara kita masih ikhlas tauhid menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada Tuhan selain Allah. Selama mereka selalu mengindahkan syariat-syariat, salat, puasa,
haji dan lain-lain sebagainya yang menjadi hukum-hukum yang penting dalam Islam, aturan-aturan penting dalam Islam. Bagaimanapun cara mereka melakukannya, berbeda pun minhaj mereka, jangan pernah mengkafirkan mereka. Karena orang yang mengkafirkan hamba yang menyembah Allah, sesungguhnya dialah sebenarnya yang kafir. Karena orang yang membid'ahkan sesuatu yang ada landasannya dalam Al-Quran dan hadis, hanya cara menganalisanya saja yang berbeda, maka sesungguhnya dialah ahlul bid'ah yang sebenarnya. Jangan pernah memecah belah umat karena hal-hal perbedaan minhaj, perbedaan sudut pandang, perbedaan kebiasaan. Selama Tuhan kita Allah, selama kita meyakini salat dan puasa itu wajib, sekalipun cara kita berbeda, maka kita sesungguhnya ummatan wahidah. Kita adalah satu umat dan Allah lah Tuhan kita. Semoga kajian ini bermanfaat untuk menciptakan kesatuan kita kembali. Jangan pernah menyalahkan seseorang jika caranya berbeda dengan kita, selama syariat dan agamanya masih sama dengan kita. Sesungguhnya kita kembalikan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan cintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La